Don't ever change a winning streak. Tapi saat ini, kalau Anda lihat ternyata omset Anda naik 2 kali lipat dengan ini, jangan pernah ubah. Tapi apa yang terjadi kalau omset Anda turun 80%? Kita lihat, dan ini saya sebutkan vitapreneur nih, karena kalau kita lagi bosman lagi badannya ingin sehat kan minum vitamin. Nah kalau kita entrepreneur nih perlu vitamin juga nih. Jadi tips imunitas kita nih di tengah ancaman wabah UMKM. Tapi sebelum ke sini, saya cuma ingin sampaikan satu slide dulu. Satu slide kita bicara bahwa dalam keadaan sekarang itu cash is king. Bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang mampu untuk memastikan pengelolaan dana tunainya itu bisa diutamakan. Jadi sekaranglah saatnya di mana kita memisahkan real entrepreneur dari entrepreneur yang ikut-ikutan. Real entrepreneur ini pasti langsung melihat bahwa ke depan ini berat keadaannya, mereka akan utamakan cash. Dia akan tunda pembayaran yang tidak terlalu perlu, dan entrepreneur yang baik itu yang ditunda itu adalah kewajiban-kewajiban yang bisa ditunda, tapi bukan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan, seperti karyawan di strata ekonomi terbawah itu nggak boleh kita hilangkan kewajiban kita untuk membayar misalnya gaji dan THR. Tapi kalau yang manajer-manajer tingkat tinggi, kita lihat supplier-supplier, perbankan, landlord kita yang punya gedung di mana kita sewa kantor, itu kita bisa duduk, kita secara terbuka bilang, ini black swan nih, ini suatu yang disebut sebagai, kalau di transaksi keuangan namanya MAC, Material Adverse Change, atau kalau kita bilang force majeure. Nggak pernah ada yang ngebayangkan ini ada COVID-19. Corona ini adalah pandemi dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, saya ingin mengajak ke slide berikutnya ya. Jadi bukan slide yang ini, bukan slide deck ini, mohon host menukar kepada deck yang kemarin, karena kita mau bicara dari segi dunia ya, bahwa sudah 1,8 juta orang yang terpapar coronavirus, 185 negara lebih. Ini kita juga ngelihat bahwa kunci sukses untuk menaklukkan corona, setiap negara tuh pasti punya strategi masing-masing, dan gua nggak mau kita berdebat di sini sama bosman, karena bosman tuh ujungnya ya namanya bos ya pasti benar lah. Tapi kita ujungnya ini adalah bagaimana kita masuk pit stop nih. Kalau lagi race nih F1 nih, bosman lagi di depan nih Ferrari, belakangnya Mercy gitu loh. Nah terus tiba-tiba berubah, tadinya cerah, tiba-tiba hujan deras, badai. Bagaimana, kan mesti ganti ban, mesti ganti gear. Nah ini kita masuk pit stop dulu. Negara mana yang masuk pit stop? Negara yang masuk pit stop duluan tuh China. Jebret dia masuk pit stop. Habis itu Vietnam masuk pit stop, Italia, Amerika masuk pit stop. Nah Indonesia itu masuk pit stopnya di belakang nih. Jap, kita masuknya di belakang, kita ganti ban, kita lagi pivot, kita lagi adaptasi, kita lagi punya program kesehatan. Nah di slide berikutnya, ini slide Econofit yang saya bilang. Ini kurva yang bosman tadi sampaikan, bahwa kalau kita miliki kebijakan yang lockdown misalnya, ya dampak ekonominya sangat signifikan, dampak sosialnya juga saya nggak bisa ngebayangkan. Tapi ini yang bisa terjadi, yaitu gimana kita melandaikan kurva yang berkaitan dengan jumlah yang sakit, jumlah yang terpapar, dengan kapasitas pelayanan kesehatan kita, kapasitas fasilitas kesehatan kita. Nah, saya ngelihat begini, bahwa Cina, Hubei, close down, Vietnam kemudian masuk pit stop. Semua orang berasumsi dengan lockdown ini, ya Cina bisa melakukan lockdown. Dia negara di atas negara gitu, dia bisa perintahkan gitu. Tapi kayak Indonesia, kayak India, saya rasa kita lihat ini perlu adaptasi, dan gua ujung-ujungnya ya pada posisi sekarang ya sudahlah, PSBB ini jaga jarak di rumah saja,
karantina wilayah ini udah terbaik lah dari segi kebijakan, tapi kita bisa kontribusi dengan patuhi bahwa kita di rumah saja, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa jika kurva biru ini yang bisa kita dapatkan, Bosman, ini yang terbaik. Nah, slide berikutnya tadi tanya, Goldman Sachs udah bilang bahwa paling top perkiraan para ekonom-ekonom Goldman Sachs itu anjloknya sampai ke 35-50% dari pasar keuangan internasional. Ekonomi juga melambat akan luar biasa. China akan jeblok, Amerika akan jeblok. Nah, di sini kita lihat bahwa kapan nih kurvanya ini bisa nyampe. Berarti kalau dari kasus pertama di Indonesia itu Maret, ya kita ngelihatnya kalau akhir April atau awal Mei itu puncaknya, berarti 3 bulan setelah itu dari krisis kesehatan ekonominya baru mulai bergerak. Sebelum krisis kesehatan ini selesai, ya nggak akan bisa kita tentukan milestone atau timetable-nya. Virusnya itu yang akan menentukan. Nah, gue percaya bahwa kalau kita melihat ini yang diutamakan adalah orangnya dulu, kesehatan dulu. Presiden mana tuh yang bilang di Afrika bahwa ekonomi bisa kita hidupkan, tapi nyawa orang kita nggak bisa hidupkan. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan review bahwa Singapura aja yang sebagai trading hub jebol dan dia sekarang akhirnya nyadarin gitu loh, waktu dipuji-puji bahwa Singapura itu sukses, sekarang meningkat dari segi jumlah yang mendapatkan terpapar virus ini. Jadi ini new normalnya kapan nih? Kita lihat new normalnya ini harus kita adopsi secepatnya. Dan saya yakin jika kita mampu kelola dengan baik, ini mudah-mudahan resesinya ya udahlah sebut aja lah resesi. Indonesia kan masih alhamdulillah bisa bertumbuh 2%, tapi secara global ini kita melihat resesi. Jangan sampai resesi ini beralih menjadi depresi. Dan yang kita perlukan adalah kalau bisa short dan shallow recession. Jadi ini kan shape-nya kayak V nih, kayak V. Nah, kurva V ini di slide berikutnya saya ingin share juga bahwa ini yang kita harapkan, bahwa kita sekarang mudah-mudahan ada di titik dekat dengan titik terendah. Jadi kalau ada titik terendah seperti ini, bulan Mei, bulan Juni nanti mungkin akan jauh lebih baik. Dan ini yang disebut sebagai kurva V. Kurva V ya, ini yang bukan apa nih, kalau dulu kan apa cibi-cibi ini gini. Tapi ini adalah kurva V. Kurva V yang diharapkan yang terjadi. Kita harus hindari kurva U. Kalau kurva U ini artinya adalah begitu sampai bawah, ini landai sampai lama, baru nanti naik ke atas. Kita juga nggak mau kurvanya hanya L. Turun, terus landai ke bawah. Kita maunya ini terjadi V dan tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lama. Jangan begini gitu V-nya. V-nya lebih baik, lebih dekat supaya periodenya itu jangan terlalu lama. Ada yang bilang 3-6 bulan, pulihnya amin lah. Who knows? Saya sendiri nggak pernah tahu. Nggak pernah melewati krisis seperti ini. Karena waktu 97-98, Bosman, saya berhasil melewati krisis 97-98 itu malah merubah saya menjadi seorang entrepreneur yang bergerak di bidang investasi. Karena di 97-98 itu nggak ada krisis kesehatannya. Dan UMKM-nya tetap hidup. Sekarang ada krisis kesehatannya, krisis sosialnya. Tadi Bosman bilang bahwa kita ini adalah manusia sosial, nggak bisa dikurung di rumah saja, nggak bisa kalau nggak berinteraksi, dan juga kita nggak ada krisis kesehatan 97-98. Nah, terakhir slide-nya gue ingin share bahwa ya inilah Weiqi, krisis itu adalah danger dan opportunity. Ada sisi bahayanya, tapi ada sisi peluangnya. Kita mungkin bisa sebagian dari beberapa elemen masyarakat yang fokus aja di sisi opportunity-nya. Bahayanya biar pemerintah dan teman-teman tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan untuk menanggulangi. Tapi kita lihat bagaimana peluang kita untuk berkontribusi dan peluang kita untuk memastikan bahwa krisis ini tidak terlalu
dalam dampaknya kepada kita. Slide-nya berikutnya saya pengen share sektor-sektor nih. Ini udah viral sih gambar ini nih, udah dikirim ke mana. Tapi ada sektor yang diuntungkan sebagai entrepreneur yang inovatif, kita bisa hadirkan solusi. Ada sektor seperti supply medis, jasa-jasa pelayanan medis, makanan. Ini orang yang jualan makanan yang bisa diantar ke rumah ini lagi ngebludak ordernya. Juga retailing yang pakai e-commerce, ini juga meningkat. Personal healthcare yang jual masker, yang jual hand sanitizer, yang jual vitamin, jamu, temu kelawak, kunyit, jahe merah ini lagi booming banget. ICT yang jualan webcam habis bosman di mana-mana yang berkaitan dengan mensupport work from home. E-commerce juga lagi sekarang justru mendapatkan satu longsoran keuntungan dari keadaan COVID-19. Dan agriculture, ini saat yang tepat untuk kita juga mulai melihat bagaimana kita punya ketahanan pangan dan kedaulatan energi. Saya ingin menutup slide terakhir adalah bahwa kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk bersatu. Kuncinya, kita harus jujur dengan diri sendiri, harus transparan. Makanya saya nggak setuju kalau informasi itu disendat-sendat. Tapi informasi itu kita share sebaik mungkin, informasi yang akurat dan valid serta transparan akan justru memberikan kejelasan. Informasi seperti Bosman sampaikan selalu, di saat-saat yang penuh dengan kecurigaan, bukan memecah belah, tapi informasi tersebut justru mempersatukan kita, karena kita fokus pada hal-hal yang penting. Dan terakhir, pada saat krisis sekarang ini, justru informasi yang baik, informasi yang membangun optimisme itu adalah yang paling terpenting. Jadi manusia, sekarang saatnya kita refleksi juga. Saya juga diuntungkan bagaimana kemarin-kemarin ini sibuk, sekarang banyak waktu sama keluarga, dan ya banyak beribadah. Tadi juga ini adalah momentum kita bagaimana bisa membangun kemandirian dan juga inovasi di bidang pangan, kesehatan, inovasi-inovasi di bidang energi, bagaimana kita lebih bertanggung jawab, berkelanjutan ke depan. Terakhir saya ingin mengajak kita semua, ini mungkin krisis, tapi kita tetap harus sehat badan kita, sehat jasmani dan rohani kita. Jangan lupa berolahraga. Oke, Chief. Jadi gini, tadi tuh paparan benar-benar enlightening bagi saya, adalah pencerahan sudut pandang yang gamblang dan simpel sekali gitu ya. Nah, sebagai seseorang yang dididik dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, saya ini dididiknya adalah trade analysis gitu ya. Jadi kalau di dunia lain Anda harus berpikiran positif, di dunia yang saya anut, saya boleh gitu istilahnya berpikiran negatif. Yang tidak boleh adalah feeling negatif gitu ya, negatif feeling. Jadi positive feeling boleh, positive thinking boleh, negative thinking boleh, yang nggak boleh adalah negative feeling gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi negative thinking, feelingnya harus positif, harus happy, harus light, Tuhan baik, semua benar gitu ya. Jadi ini yang bedakan. Jadi saya ada sedikit trade analysis yang saya coba kurek-kurek, yang coba saya share kepada teman-teman gitu ya. Jadi corona ini memberikan pukulan yang belum pernah ada dalam sejarah modern. Itu analisa kita pertama. Di tahun 98 benar, Chief bilang bahwa UKM survive. Di tahun 2008 UKM survive. Di tahun 2020 ini berbeda. UKM kepukul. Karena kita harus stay at home. Yang beli stay at home, yang jualan nggak ada yang beli, dia nggak bisa jualan gitu ya. Nah, kita akan berbicara kepada teman-teman yang kena pukulan yang itu UKM. UKM Indonesia ini adalah memberikan lapangan kerja terhadap 93% angkatan kerja. Saya ulangi lagi. UKM di Indonesia itu memberikan lapangan kerja kepada 93% angkatan kerja. 97, Bosman. Data terakhir 97.
Itu lebih parah lagi. Jadi berarti sisanya yang 9 naga, yang BUMN, yang multi company itu, yang 3%. Itu bahasa Jawanya kan nemen gitu ya, keterlaluan gitu ya. Terus kita ini kaum UKM tidak dapat perhatian seperti yang 3% tadi, gitu. Yang 3% tadi employee-nya, tapi menguasai 90% ekonomi, itu yang keterlaluan. Nah, kita ini sudah paling besar menyerap tenaga kerja, tapi seperti dianaktirikan. Contoh, saya kadang-kadang suka ekstrim. KUR itu bisa 2% sebulan, kalau dikali 12, 24%, tapi kalau Sinarmas minjem kredit 9%. Ini bank untuk rakyat atau untuk konglomerat sih? Itu cuma pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang-kadang kita boleh nanya. Dan pejabat harus jawab, benar ya? Jadi ini bukan memprovokator, tapi kita mencoba kritis gitu ya. Karena saya dididik kiai kampung, jadi mbah saya, Pak D saya adalah kiai kampung, NU, yang kami biasa kritik satu sama lain, kita ledek-ledekan itu biasa gitu. Di dalam demokrasi itu beda pendapat biasa. Bahkan temennya mbah saya bilang, oh ini Habib, dia turunan Rasulullah. Saya bisa nanya, gimana cara ngitungnya gitu ya. Itu anak 11 tahun boleh-boleh aja nanya gitu. Ya, di komunitas NU yang pakai sentir ngomongnya malam-malam tahun 70-an itu, saya nggak melihat masalah kita beda pendapat, dan kami biasa dikritik dan saling mengkritik gitu ya. Sekarang ini agak alergi gitu. Jadi saya pikir ini negara demokrasi apa bukan sih gitu ya. Jadi coba kritik saya, coba gini ya teman-teman semua yang di sosial media, Facebook yang saat ini online. Kritik Chief NSU di depan saya ini, kritik aja Mas Sandi ini, kritik aja Bang Sandi ini. Dia biasa-biasa aja tuh, karena dia dididik memang beda pendapat, it's okay gitu ya, selama nggak personal. Misalnya hidung lu pesek sih gitu ya, itu bukan ngeritik namanya, itu personal gitu ya. Kita nggak pernah ngeritik personalnya gitu ya. Oh muka lu jelek gitu, atau hitam, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau bilang kebijakanmu itu merugikan, kita harus ngomong. Dan begitu kita mengkritik, kita kasih tahu ini solusinya gitu ya. Nah, kembali lagi setelah corona ini setelah memukul UKM, pasti memukul UKM, karena UKM menurut saya ya, teman-teman UKM udah share. Maret kemarin mereka bisa gajian, April mereka gajiannya pakai apa? Pakai tabungannya owner. Gajian nanti bulan Mei dan bulan Lebaran dari mana tabungan? Kalau sampai Juni UKM jedak. Ini yang kita bilang bahwa apa yang terjadi kalau UKM 50% membuang unemployment, membuang pegawainya menjadi unemployment meningkat 45% in 1 month, benar nggak? Dan itu badai itu lebih parah daripada badai corona. Jadi setelah corona selesai kita bisa atasi, ada badai berikutnya. Nah, kita di sini nggak bisa cuma memberikan saran sebaiknya. Bukan begitu. Hari ini kita berdiskusi, hari ini teman-teman mendengar, kita harus memberi contoh konkret. Capek wacana, gitu ya. Wacana itu bukan untuk kita. Kita adalah action plan. Jadi bagi saya, teman-teman, saya mencoba meringkas ya. Bagi Anda para UKM yang kena seperti UKM yang saya juga miliki, nomor 1 saya sarankan ubah bisnis model. Jadi kalau di dalam bahasanya Chief Sandi nasihati saya, kalau kita lagi main basket, kita kan punya strategi untuk attack atau defense gitu ya. Terus kita bilang, ada kalimat, don't ever change a winning streak. Jangan pernah ubah kalau strategi itu memenangkan pertandingan. Don't ever change a winning streak. Tapi saat ini, kalau Anda lihat ternyata omset Anda naik 2 kali lipat dengan ini, jangan pernah ubah. Tapi apa yang terjadi kalau omset Anda turun 80%? Berarti sudah tidak winning lagi metodenya, change. Jadi nomor 1, saya sangat menyarankan sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita review bisnis kita dan ubah bisnis modelnya. Nah, nanti mungkin ada di sesi berikutnya nih ya, untuk kita go through detail bisnis model itu seperti apa. Jadi bukan merubah nature bisnisnya yang tadinya petani, terus merubah menjadi supir ojek gitu ya. Nggak begitu, itu bukan merubah bisnis model gitu. Merubah bisnisnya tetap sebagai petani, tetap menghasilkan agribisnis,
tetapi punya pendekatan digital, misalnya itu salah satu bisnis model. Yang kedua, kepada teman-teman yang apa namanya pegawai, Anda profesional, Anda bukan business owner. Selama work from home, saya memohon, saya mungkin bisa memberikan advice, Anda atau saya wajib punya ilmu baru. Jadi selama 3 minggu, saya membaca 8 buku. Dan saya tahu buku yang saya baca ini tidak populer. Karena buku yang saya baca adalah geopolitik, geostrategi, saya baca Asian Waters, saya baca China Private Army, yang kalau saya ngomong kesannya saya anti Cina gitu ya. Kemudian saya baca buku Fires-nya Trump supaya saya ngerti, oh dia tuh narsism gitu ya. Dulu zamannya Obama pemerintahnya begini, kemudian zaman Trump pemerintahnya begini. Dulu zamannya Obama sama Cina baik, kemudian zaman Trump ditebas dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang saya selesaikan selama 3 minggu saya lockdown. Jadi saya berusaha mempunyai ilmu baru. Kedua adalah saya berusaha punya skill baru gitu ya. Skill baru. Ini menarik, maksud saya gini. Saya tuh pengen bisa shuffle dance gitu ya, joget kaki sih sebenarnya shuffle dance gitu ya. Jadi saya tiap pagi 30 menit ada instruction bagaimana shuffle dance, kaki saya sih ngilu-ngilu juga gitu ya. Tapi ya udah 1 minggu saya coba sisi lain. Jadi saya merasa kalau saya tidak punya skill baru gitu ya, ini saya salah memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi pertama, jadi saya teman-teman yang profesional, saya tahu Anda adalah pengejar prestasi, tapi usahakan sempatkan punya ilmu baru. Yang kedua adalah punya skill baru gitu ya. Nah, mungkin gambaran kira-kira begitu, Chief SU. Coba dikasih masukan lagi buat saya dan teman-teman nih. Ya keren banget ya kalau kita sebutkan bahwa great minds think alike ya. Jadi tadi 2 poin yang Bosman sampaikan itu yaitu adapt to new normal, karena sekarang banyak yang sudah bilang bahwa kalau kita bermimpi untuk kembali ke kehidupan sebelum COVID-19 kayaknya itu nggak akan terjadi. Setelah COVID-19 ini adalah kehidupan baru. Sebuah realita bahwa ada situasi equilibrium baru yang disebut sebagai new normal. Nah, saya tadi juga kalau bisa diangkat slide yang bicara mengenai cash is king, bahwa pertama sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur itu ya karena kita lihat bahwa pandemi ini terjadi di tahun 2020, tapi nggak ada jaminan bahwa pandemi ini nggak datang lagi di 2022, 2024, ya tentunya kita harus siapkan rencana bisnis tadi untuk prediksi kebutuhan kita 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Kita jangan sampai ada dalam situasi yang kembali harus terpuruk jika terjadi berulang siklus ini. Jadi kuncinya adalah mutakhirkan rencana bisnis kita. Adaptasi teknologi. Ini adalah kesempatan kita untuk mempercepat transformasi kita ke revolusi industri 4.0. Kita rangkul teknologi. Kedua, yang tadi disebutkan oleh Bosman, yaitu adapt to new normal. Nah, itu new normal ini adalah ini keadaan kita sekarang gitu. Ke depan mungkin sekolah ya juga dari rumah. Kerja banyak efisiensinya itu dari rumah. Banyak sekali yang bisa jauh lebih efisien kalau kita dari rumah. Nah, sementara 3-6 bulan ke depan ini terjadi disrupsi yang maha hebat, ya kita pivot. Kalau basket itu pivot. Kalau sini nggak bisa, belok ke kiri gitu loh. Kalau ada hambatan. Ada yang nggak punya produk-produk tadi yang saya presentasikan, ya jadi reseller. Banyak masyarakat perlu vitamin, kita nggak punya produk vitamin, ya kita jadi reseller sama produsen-produsen yang besar. Gitu. Optimalkan digitalisasi. Kesempatan kita bukan hanya jualan yang online, tapi dari segi marketingnya online, payment sistemnya online, digital fulfillment,
Sehingga kalau ada disrupsi lagi, bisnis kita akan jauh lebih kuat. Ketiga, ini adalah kesempatan kita bersilaturahim. Karena saya yakin ini konsepnya ekonomi Pancasila. Ekonomi berbasis ekosistem. Bahwa kita ini dibangun sebagai masyarakat yang guyup, rukun, penuh dengan gotong royong, yang saya sebut sebagai network of network. Kita jangan hanya tersekat-sekat, terkotak-kotak apalagi. Kita manfaatkan jejaring kita untuk memperluas bisnis kita. Misalnya nih, yang paling terpukul apa sih? Agen travel, umroh dan haji. Wah, itu sih terpukul banget. Tahun ini nggak bisa ngirim umroh. Mulai dari bulan lalu. Haji kemungkinan nggak akan dilaksanakan tahun ini. Tapi ada kekuatannya bisnis travel, umroh, dan haji ini, yaitu mereka punya database. Mereka punya nama-nama orang-orang yang alhamdulillah keadaan ekonominya baik. Nah, ini adalah kemungkinan untuk berkolaborasi dengan teman-teman penyedia masker, penyedia alat pelindung diri, untuk mendorong satu kepedulian sosial, atau juga bukan hanya melebarkan marketnya, tapi mendalamkan marketnya secara horizontal dan vertikal. Nah, ekonomi berbasis silaturahim itu nggak akan ada salahnya. Karena Allah juga mengajarkan bahwa silaturahim itu panjang umur dan banyak rezeki. Simpel aja seperti itu. Jadi sekarang silaturahimnya modelnya pakai online, gunakan. Kita bisa kok survive melalui ekosistem yang kita ciptakan. Yang keempat tadi yang Bosman udah sampaikan, invest. Kalau Bosman tadi shuffling, lucu juga bro. Saya ini sekarang ikut banyak webinar tentang sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi saya udah ketinggalan banget nih semenjak masuk ke ranah publik kemarin ini. Saya kesulitan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran investasi dan teknologi terkini. Jadi setiap malam saya ikut webinar tentang bagaimana kita menyikapi krisis ini melalui pendekatan investasi berbasis teknologi. Jadi saya juga kesempatan untuk mendapatkan ilmu tentang social entrepreneurship. Nah, ini adalah kesempatan kita. Jarang sekali punya kesempatan invest di keluarga kita juga. Quality time sama keluarga kita. Ini sebulan ini saya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu bareng Sulaiman sama istri saya. Sebelumnya nggak akan pernah bisa, paling cuman sholat subuh atau mungkin sholat isya. Tapi sekarang 5 waktu kita bisa sholat berjamaah. Jadi ini karunia. Jadi kita invest di relationship kita invest di komunitas kita. Dan terakhir yang kelima, pemikiran saya, mudah-mudahan ini juga menjadi pemikiran bersama bahwa waspada boleh. Waspada boleh, tapi jangan pernah panik. Calm in the storm. Badai hebat betul. Tapi jangan kita lawan. Ini ibaratnya arus. Kalau arusnya itu lagi kencang, berenang di laut atau berenang di sungai, jangan kita lawan. Kita akan lelah dan akan hanyut. Menepi. Ini badai dan banyak sekali bahayanya. Ada guntur, ada guruh, ada geledek. Jangan sampai tersambar geledek, kita berteduh. Saya yakin justru kalau kita lakukan kesempatan ini juga untuk refleksi. Ini dari partner-partner kita nih, siapa sih sebetulnya yang real key man, yang menjadi kunci kesuksesan bisnis kita ke depan. Ini kita mulai pilah-pilah nih. Sebagian kita ajak bicara, bilang, sudah menjadi leader, yuk kita partneran yuk ke depan. Karena setelah COVID-19 ini, kalau kita misalnya bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik, ini adalah kesempatan kita shopping talenta-talenta terbaik.